Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cikal Arwi Caksono dengan 3 digit yang terakhir 054. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit perihal modul 10 atau percobaan line follower, yang dimana nantinya saya akan menjelaskan pada bagian desain PCB apa saja komponennya, lalu pada programnya, dan nantinya akan ada percobaan pada line followernya. Oke, langsung saja kita mulai pada desain PCB-nya. Nah, untuk desain PCB-nya itu skematiknya seperti ini untuk pada sensornya. Nah, terdiri dari 8 sensor yang dimana ada LED dan fotodiode. Nah, di sini sumber yang kita gunakan yaitu ada 5 volt dan 3,3 volt, dan ada juga resistor yang bertegangan 330 ohm dan 4700 ohm. Oke, kurang lebih seperti ini untuk sensornya. Nah, untuk IC yang kami gunakan ini yaitu bukan IC sih, microcontrollernya itu kita menggunakan ISP, yang pin-pinnya lebih seperti ini. Resistornya kita sambungin ke 5 volt. Lalu untuk ke resistornya kita kita berikan kapasitor lebih dahulu, kita turunkan. Pada pin 12 ini, di pin 11 kita menggunakan untuk SLC 0, 1, 2. Terus untuk konektornya ini kita menggunakan jenis yang kali 8 ya. Sebar mouse-nya kali 7. Yang kali 7 ini digunakan untuk menyambungkan pada bagian powernya. Sepertinya pada pada bagian SLC-nya. Terus bagian bawah ini disambungkan ke bagian power. Oke, mungkin untuk bagian sensor, isi bagian sensor seperti itu aja. Di bagian konektor ada multiplexer atau IC, kita menggunakan MUX yang jenisnya 74HC 451D multiplexer. Oke, untuk desain PCB-nya seperti ini. Ini digunakan untuk multiplexernya di sini nanti. Nah, ini ada pin-pin konektor SDA SLC-nya. SLC ini digunakan untuk pin pada pada MUX-nya. Ada output, terus ini ada kapasitor SMD, makanya kita menggunakannya. Resistor yang kita gunakan juga SMD yang kecil. Oke, mungkin saja langsung kita untuk bagian main kompleks. Untuk bagian main, di sini ada bagian push button. Kita menggunakan 3 push button, yang dimana nanti tegangan sumbernya itu 3,3 volt. Dengan resistor itu 10 kilo ohm, dan nantinya juga disambungkan ke ground. Nah, untuk ISP-nya kita menggunakan ISP 32 Dvt. Untuk pin-pinnya seperti ini, SCL, Echo. Untuk SCL buat apa sih kan? SCL I2C ya.
Untuk IQC-nya nanti kita menggunakan IQC. Terus bagian, nah ini bagian powernya, bagian penting, voltage regulator. Aduh. Menggunakan motor driver itu L9 L298N. Lalu ini untuk LCD IPC-nya. Ini ada konektor untuk ultrasoniknya. Terus ini untuk IC-nya yaitu 74HC 452 untuk rumusnya, untuk mixer. Ini untuk powernya itu menggunakan sumber tegangan 5 volt. Lanjut, maksudnya, nah ini adalah voltage regulator, penurun tegangan. Ini adalah IC-nya. Kita menggunakan jenis AMS 117 dengan tegangan sumbernya 3,3 volt. Nah ini kita kasih tegangan sumber 5 volt dengan kita turunkan dengan kapasitor. Oke, mungkin saja untuk bagian mainboardnya. Kita lihat salah pejit. Bagian PCB-nya nah untuk mainboardnya bagian PCB-nya seperti ini. Kok 2 dimensi? Seperti ini desainnya. Ini bagian push button untuk ultrasonik, LCD, dan kurang lebih seperti ini lah. Saya lihat. Kita lanjut kita ke program. Nah untuk programnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita mendefinisikan pin sensor, ini yang paling penting sebenarnya. Sensor pin yang kita gunakan untuk setiap sensor itu ada pada pin 13, 12, 14, 27, 26, 25, 33, 32. Lalu kita definisikan pin pada motor drivernya sesuai dengan PCB ya. Untuk NA-nya di sini kita menggunakan pin 19. Itu untuk kenapa 19? Karena pada ISP untuk mengatur kecepatan itu menggunakan PWM, Pak. Nah, sedangkan pada ISP pin 19 itu khusus untuk PWM. Nah, untuk pin 1 itu pada pin 18 itu arah juga. Terus induannya pada induannya pada pin 5. Nah, untuk pada motor kanannya itu NB sama perlu pin PWM. Makanya masuk pada pin 23, lalu in 3-nya 17, pin 4-nya 16. Nah, ini adalah parameter tuning PID-nya dengan KP bisa 4,5, KI-nya 0, dan KD-nya 12. Terus ini untuk mengatur kecepatannya, mengatur pada basic obatnya itu dengan kecepatan maksimalnya 200 dan kecepatan normalnya atau kecepatan awalnya itu sebesar 150, dan bisa nantinya kita atur bagus sepertinya. Oke, mungkin untuk penjelasan intinya seperti itu aja teman-teman. Untuk penjelasan percobaannya
nanti ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan juga kelompok 2. Di sini kelompok 5 terdiri dari saya, Iqbal Majid Ramadan. Dan saya, Ferdiansyah Rizdanur dari TNI Angkatan 23 dengan 3 digit yang terakhir 001. My name is Dava Rizky Pratama dengan 3 digit yang terakhir 039. Saya Muhammadul Albab dengan 3 digit terakhir 032. Saya dari kelompok 2 dengan nama saya Aryo Caksono dengan 3 digit terakhir 054. Saya dari kelompok 2, nama saya Hayan Nurfata dengan 3 digit terakhir 51. Udah kan? Ya. Udah gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dan juga terkait dengan cara kerja dari sistem ini. Dimana dari line follower kita ini terdiri dari kita menggunakan microcontroller ESP32. Kemudian ini untuk sensornya kita menggunakan fotodioda dan LED, dan ini untuk modul Max 874 analog ya. Terus ini ada LCD untuk menampilkan informasi lokal, dan ini ada buck converter step down untuk sebagai supply ke microcontroller dan juga ke driver. Nah, jadi sini pakai step down, ada 2 gua, satunya untuk ESP, satunya untuk ke driver L298N. Ya. Supaya untuk torsi dari motor juga tidak berkurang gitu. Dan ini di sini ada 3 push button, yang mana untuk push button yang ketiga ini untuk reset atau kalibrasi. Yang kedua motor Nah. Ini dulu. Udah kelihatan. Udah. Kemudian untuk yang pertama ini ada modenya ya, B1, ini untuk line follower. Ini jadi kita menggunakan sensor ini untuk mendeteksi garis, dan untuk B2 itu kita untuk mode empty, artinya dia tidak menggunakan sensor, dimana ini hanya untuk mengatur jalannya saja, bisa untuk jalan maju maupun jalan mundur ya. Ini misal kita pakai mode empty, ini kita bisa atur untuk kecepatannya. Ya, ini kecepatan PM125. Dan ini untuk menurunkan kecepatan. Oke, ini kalau kita mau ganti mode kita tinggal reset. Nah, ini untuk mode line follower. Oke. Kasih dorongan dikit. Pas.